Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Malam Jumat. Saya ada nih. Video ini mungkin udah telat lah. Sudah beberapa hari. Saya anggapnya apa? Terlalu berani banget nih orang ini. Orang ini, kalau dari video itu kayaknya kejadian di Garut. Mungkin seorang ajengan atau apalah. Atau ustadz atau apalah. Dia ini berani menganggap Habib Lutfi dan Kiai Ma'ruf Amin ulama su. Jahatlah. Kita lihat dulu cuplikan pendek videonya. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai kiai yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Anda semua paham mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini, dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang setan berlevel tingkatan keahliannya, sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah, Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran itu artinya apa? Meridhoi kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas. Ingatlah, usia kalian sudah rentang. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Wahai rejim, sadarlah bahwa kalian semua akan mati. Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah, karena Rasul bersabda al-ulama warasatul anbiya. Dengan demikian kalian berbuat jahat, berbuat keji terhadap para ulama, artinya kalian jahat kepada Rasulullah. Takbir. Kalian sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama, artinya apa? Kalian sedang berusaha keras untuk memisahkan Islam dari para ulama, dan itu tidak mungkin. Artinya di kesempatan yang mulia ini, dari daerah di pelosok kota Garut ini, kami menyerukan kepada kalian, bertobatlah. Mudah-mudahan hidayah masih berkenan menyentuh kalian. Tapi kalau tidak, dan kalian akan terus berbuat jahat, catat Pak Jokowi, ingat, wahai para pejabat dan para ulama su, demi Allah kami akan terus berjuang sampai mati. Nah, video ini sesungguhnya ada beberapa menit. Ini saya ambil hanya sebagian saja, tidak menyeluruh. Bolak-balik yang mereka katakan itu kriminalisasi ulama. Dari dulu itu oligarki lah, seperti itu juga. Kayaknya ini isu-isu kata oligarki, bahkan kriminalisasi ulama ini selalu mereka pakai. Dan yang tergolong baru ya oligarki itu. Gimana ya? Saya ketawa, saya sebenarnya ketawa saja nih kalau lihat orang begini. Dia tahu dalil, tapi dia nggak paham. Saat dia berkata itu, ruangnya itu sesungguhnya itu ke arah politik sesungguhnya. Dan saya punya keyakinan dari kata-kata dia ini, sesungguhnya ada kepentingan dominan ego pilihan politik bolak-balik di situ. Kalau agama dijadikan bemper, agama dijadikan kedok, kan seperti itu. Mengiring opini masyarakat yang awam. Mereka menyebut ulama, waduh, dikriminalisasi lah. Padahal itu ada kasusnya, ada masalahnya. Misalkan mengikuti pemikiran mereka, kriminalisasi ulama, anggapan mereka itu kan, itu kenyataannya dibuat seperti kriminal para ulama lalu dibui. Padahal jelas dia tahu itu diproses karena ada pelaporan. Ya, pelaporan orang lah. Entah itu orang lain yang merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan atau merasa ini nggak bagus nih, makanya dilaporkan. Sesungguhnya di situ. Kalau polisi diam, justru salah. Saat orang melaporkan, direspon polisi, itu bagus. Saat masuk ke pengadilan, itu bagus.
Soal ending ceritanya akhirnya dia dipenjara atau tidak, itu kan tergantung isi materi dalam pengadilan, kesaksian dan lain sebagainya lah. Lalu mereka selalu berkata kriminalisasi ulama. Lalu mereka juga punya alibinya yang di sana itu, yang melanggar A, B, C. Mereka ada yang penjara, mereka ada yang kena denda dan lain sebagainya. Hei, harus kalian tahu. Misal ini banyak terjadi. Si B mencuri HP, dia di kota Surabaya. Si A mencuri HP, dia di kota Jakarta. Belum tentu hukumannya itu sama. Karena kasusnya ini kan mencuri HP yang gimana? Jenis HP-nya kayak apa? Pencuriannya bagaimana? Kan banyak gitu loh. Makanya beda, sama. Kalau yang kalian itu anggap si A, si B, si C dikriminalisasi, Anda lihat dulu kasusnya apa. Itu loh, imbasnya apa, efeknya apa. Seperti itu. Lalu Anda bisa berkata, oh ternyata begini, begitu, seperti itu. Lalu Anda mau minta yang sama rata, si A ini melanggar begini, kok si B beda? Misalkan begitu. Bolak-balik setiap persidangan atau setiap daerah itu beda-beda. Karena dari pengembangannya itu, makanya keputusan hakimnya tentu beda. Anda jangan misalkan di sana dihukum segitu, di sana segitu. Dengan kasus yang sama, misalkan melanggar hukum apa, melakukan perbuatan apa. Ya tentu akan beda-beda, tergantung hakimnya. Nggak bisa Anda minta hakim itu sama setiap tempat, itu salah, nggak akan bisa. Dimanapun nggak akan bisa. Logika itu nggak akan jalan dipakai. Kalau misalkan jalan, harus jalan, ya bagus. Tapi tidak akan bisa. Karena kasusnya itu, kalau dirunut pasti akan beda. Walau misalkan pelaporannya sama. Makanya ada batas hukuman kan. Hukuman minimal, hukuman maksimal. Kan begitu. Soal keputusan terserah hakimnya. Saat Anda nggak menerima karena itu mungkin idola Anda atau siapa, atau Anda anggapnya itu ulama, ya itu nggak bisa. Selera Anda tuh nggak bisa diterapkan itu untuk orang umum tuh nggak bisa. Saya jadi heran ya. Terlalu sembrono nih orang ini. Nggak tahu di siapa namanya, orang mana saya nggak tahu. Yang jelas kayaknya kejadiannya di daerah Garut. Kayak dia nih, waduh. Dan misalkan kita mau tahu, teliti aja namanya. Kalau udah tahu namanya kan kita akan ketahuan. Orang ini afiliasinya kemana. Orang ini bagaimana. Nanti akan ketemu kok biasanya kok, orang-orang yang begitu. Kriminalisasi ulama itu isu yang bisa dibilang basi sesungguhnya. Basi. Mungkin kehabisan cara. Lalu sering memanfaatkan keputusan-keputusan hukum. Lalu mereka tafsirkan menyerang, menjatuhkan wibawa. Seperti itulah. Sesungguhnya musuh kita itu, masalah di kita itu, orang-orang yang mabuk agama. Orang-orang yang ego, bahkan bisa dibilang orang-orang yang suka berbicara soal rasis, keturunan, suku, yang itu dipermasalahkan. Dan masalah itu ada, itu pasti berawal dari apa? Penghinaan. Ataupun bisa dibilang apa ya, mungkin keceplosan. Seperti itu. Dan satu hal yang paling itu sangat jadi masalah. Kita sebagai rakyat itu lupa tugas kita itu apa. Di situ. Tapi saya yakin, kalau dia ini menghina seperti itu, dia ini hanya pada korban hoax. Harusnya, untuk yang berkata su itu, harusnya Anda itu belajar dulu. Apakah diri Anda sudah bisa membebaskan dari berita hoax? Masalahnya itu di situ. Anda minta dalil segunung apapun, setinggi apapun, kalau Anda nggak paham tentang geopolitik, propaganda, Anda akan kejebak. Bahkan repotnya apa? Ayat Anda gunakan sebagai kedok atau sebagai senjata menembak lawan. Ingat loh, ilmu itu beda-beda. Saat Anda menguasai ilmu A, B, C, belum tentu Anda menguasai ilmu yang lainnya. Dan khusus yang Anda teriakkan itu sesungguhnya itu nyerempet ke arah politik. Karena yang Anda serang itu pasti figur-figur orang yang dia itu di atas sana. Yang ngurusi politik dan lain sebagainya. Dan saya yakin kok orang-orang begitu nggak jauh dari, bisa dibilang apa ya, orang-orang yang suka tentang khilafah KW. Sesungguhnya di situ. Walau ada juga yang bisa dibilang dia bukan pendukung atau pro orang-orang yang khilafah KW.
Tapi karena apa? Karena kekurangan dia, daya saring dia. Makanya dia itu sangat pede berkata-kata seperti itu. Coba kita lihat saja ya. Oke, sampai sini. Wassalam.